Nusantara Jaya, jaya, jaya. Poro empu, poro rawo, popo biung sedanten kebareng matur monggo langkung rumiyin tansah muji syukur dhateng ngersanipun Allah keraten sampun paring pinten-pinten nikmat hingga kita saged kempal manunggal wonten menika majelis kanthi seger waras sehat wal afiat. Sholawat lan salam mugi katur dhateng junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedanten keluargi lan sahabatipun. Mugi wonten ing dinten menika sedanten saged berjalan lancar, aman lan sukses ke depannya. Monggo kita wiwiti kalian barokah wawasan Fatihah, mugi sedanten kasebatan senajipun kalau masyarakat dumateng panjenenganipun Kanjeng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu matur nuwun kang rawuh sedaya khusus Bapak Billy dan Ibu Iin selaku Ketua KKI Kabupaten Malang. KKI itu Kebaya Kain Komunitas Kain Indonesia. Kalian KH Pak, mewakili KH juga. KH Kusumo Wondrowino. Oh, j. Matur nuwun rawuhipun Bapak Jati Kusumo. Kebetulan ini hari yang ketiga kita menyelenggarakan pengenalan ini. Namun sebelum kita memulai acara ini, monggo Bapak Jati saged buka kalian kembali. sarene kula kewajiban napa nembang sarene wis tuwa iki biasane suarane serak-serak masak bisa eling-elinge Gustiku kang yogi kawula nuwun dateng ngarsa paduka dalem mugi kadang sedaya seger waras wilujeng slamet sakrandhah doakanipun gesang mulya duking pune
ngarang dadak udakarane pripun mboten semerep kula. Matur nuwun. Kula matur nuwun sanget dhateng Kanjeng Panani sak kadang-kadang ini kesempatan saged ngestreni acara ingkang kula anggap suci. Kenging napa kok suci? Hidup kita seperti ini adalah hidupnya orang yang bertuhan. Kalau masih beragama artinya orang yang belajar mencari Tuhan. Harus lulus. Jangan sampai wis dibuntel kain kapan, mujur ngalor, durung lulus, nggak boleh. Dan ini teori semua itu semuanya lahir di Singosari. Pada waktu Prabu Kertanagara, saking besar niatnya, ya, waktu itu sumpah tidak akan mujur ngalor dengan ikhlas kalau belum Eka Nusantara, Praptairka Dharma Putra Nusantara, ingsun tandha mukti palapa, lamun durung Eka Nusantara. Terus kalau ada iwa-iwa anu itu saja nih jerone mat apa jenenge wulu iki diatep aduh marai anu apa aku ketoke kaya nyesek nonton sakjane durung nggih. Jadi sakjane ora kok dhewe-dhewe ndak. Setiap person satu kita tanggung jawab atas keturunan-keturunannya. Jadi kaya sumber walik biyen niku sik kena apa ning kono ana gambare Kresna nggawa Cakrayana, Cakra Birawa, terus Anoman, Kertasena. Wis mau itu tinggalan ajaran leluhur. Manusia sedunia itu yang paling suci adalah kita, bukan Arab, bukan Taurat, Injil sana gitu. Sana itu adalah pengen seperti orang Jawa. Mula wong Jawa itu disebut wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang bersandar dirinya bahwa dia hidup karena Allah, Mula zaman Singosari niku wonten donga ora iraga ira isa ana, ari-ari irya ira isa ana, ari-ari siji inata wong sak donya, asoka iraha ya arimbi srikati biyongira Allahumma lil asih. Niku asli doa Singosari, bukan kiriman dari Arab. Karena bentuk yang maha kuasa itu pada manusia, ya. Beliau itu menciptakan iblis, genderuwo, jin dan sebagainya. Tapi perwujudannya pada kita, pada manusia ini. Dan kuncinya pada siapa? Pada seorang ibu. Makanya ibu itu di dalam rahimnya ada yang namanya indung telur. Indung telur itu adalah bahan baku untuk dijadikan manusia. Supaya bahan baku nanti itu ada, supaya lahir, diciptakanlah Arjuna kaya niki, kaya tangga kula Mas Manani niki Arjuna kabeh. Herjuna Sosrobahu. Jadi seorang laki-laki yang baunya itu suatu saat tanggung jawab terhadap keamanan, ketentraman, kedamaian umat manusia ini. Jadi agama Hindu itu bukan dari India. India itu tidak ngerti. Jadi India itu dari lereng Gunung Arjuna, Hindu itu. Pada waktu itu sekitar 1500 sebelum Masehi, ya, itu ada seseorang yang menjadi Brahmana. Ini wahyu mono ki kononi, seseorang yang sudah dari sananya memperoleh wahyu. Makanya berkembang menjadi Mojopahit, rajanya disebut Brawijaya. Bri itu wahyu,
Wijaya itu bunga. Seorang tokoh yang sejati di Republik ini harus mekrok kaya kembange Wijaya Kusumo, harum, indah. Tadi saya dengar dari kawan katanya di rumah itu lagi mekar bagus-bagus gitu. Nah, saya ingin seperti itu ya. Dan nanti tugas ini dalam waktu dekat kita akan balik ke sana. Makanya leluhur itu tahu persis. Kalau ditekem, didongakne, ditumpangi salib, dinyanyi-nyanyikan munggah swarga kok menyuk, nggak bisa. Masih tetap diukur nalika hidup itu perilakunya bagaimana. Jadi omong saiki gedabru sapa ora? Ngapusi wong-wong ora? Lek sampean hari ini kula apusi sing untung sampean. Kesalahan sampean kesedot ning aku, kesalahanku malih kandel. Nah, kesalahan inilah di dalam ilmu Jawa disebut sukma. Kalau masih berwujud sukma itu tidak bisa ke surga karena masih ono bahan bakune alam. Teko bumi, teko banyu, teko angin, teko udara. Teko bumi, teko geni, teko angin, teko banyu, 4 bahan pokok. Sing jadi jasmani ini. Jadi lek kembali nuwun sewu lek wis sedo meninggal harus kembali menjadi Tuhan. Duh, kok sombong meneh? Iya. Ada Tuhan itu karena ada manusia. Sing nyebut Tuhan ki manusia. Gendruwo mboten mungkin nyebut, jin mboten mungkin nyebut, tuyul ora nyebut. Sing nyebut manusia karena Tuhan itu percayanya Allah itu pada otak kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah-tengah itu ada ruang ovum. Itulah cahaya yang disebut Tuhan. Sinarnya Allah. Ya, cahaya itu benar, tapi akeh wong nggak ngerti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Allah itu Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Lah, orang Jawa membuat keris itu untuk apa? Untuk singgasana sementara sebelum menyatu dengan Tuhan. Pramila dibuat saking besi. Besi itu bisa untuk menyalurkan, untuk bertempat sukma tadi itu. Listrik tanpa kabel, tanpa anu ini kemudian semuruk. Kabel sitok ya muruk. Karena hidup hukumnya plus dan minus. Gitu. Jadi listrik. Nah, itu ada dalam tubuh kita. Nah, keris adalah besi yang bisa menyimpan sukma leluhur. Entah itu buatan lama, entah itu buatan baru, sama saja. Kula niki koleksi masih anyar, pokok indah karyane apik kula simpen. Kagungane Pupanani niki kula simpen nggih kathah karena karyanya memang bagus. Dan saya berharap supaya leluhur itu nanti berada di situ sementara sambil ngomong anak putu, makanya nuwun sewu. Ndokok pun jangan sampai keliru nggih. Lek kula ndokok mesti kepala di atas. Nggih pun kanthi digletak ngeten mawon. Pasif kalau digletak nih pasif. Kepala di atas, kalau bisa kepala ini rongkon itu menghadap ke selatan. Kaitanipun menapa selatan apa ora musrik sirik? Selatan itu ada laut selatan namanya Segoro Kidul. Ada yang jumeneng Jogo, lek cara tembung agama polo ikat. Putri cantik. Wong Jawa nyebut Ibu Ratu Mas ingkang lenggah wonten laut selatan. Sejak zaman Mataram kuno, negara kita itu kalau tidak dekat dengan saya sudah hancur rumin-rumin. Mulai zaman Panembahan Senopati, ya, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, termasuk saat niki nuwun sewu, Jokowi jadi presiden ini mergo wong Singosari, bukan orang Solo, bukan orang PDIP. Niki kalau dongengaken jenengan biar jenengan bangga gitu loh, jadi wong Singosari. Makanya tugas kita sekarang ini nyelamat ke Indonesia saat durunge mencleng ngalor ngidul. Secara politik kita itu sekarang sudah menjadi negara liberal yang kapitalistis. Liberal itu bebas, kapital itu modal. Sing duwe modal ya enak uripe. Kamangka duit sing 100% dicetak tinggi rakyat niku, sing 80% tinggi dulinan wong Jakarta, sing 20% diuber wong Sabang Merauke. Lah mbok donga sampai indil-indile coplok. Nggih tetep awan larat wong 20% hidung wong 300 juta kok gitu. Jalannya apa? Pasrah
kepada leluhur, nyuwun tuntunan muga-muga leluhur nuntun kita semuanya. Dan caranya dekat dengan leluhur di rumah meskipun satu, simpanlah pusaka dengan baik supaya beliau itu ada tempat nunggoi anak putu. Mbok pilih matur nuwun menika Mas Panani kan saged kula aturaken dan wis tak lirik suwe niku Srikaya niku. Monggo. Monggo. Kula cakepin tembangipun Mas Toto. Tembangipun aku pakaning warak sakalir natyan acos rasa teman rahayu kabeh apon sarira ayu ingatlah mrito rinakso malaikat syakatai rosu kinayungan Sang Hyang Sukmo atiku adang udaku kakanda tesih pangucapku yo nafasku Nabi Isa linwe Nabi Yakub pamiyarsa mingwang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Daud swaraku yang Sulaiman kasepen Ibrahim nyoning wang Idris ing Pakendali kulit tingwang Abu Bakar ketih daging marsingi paling pakendah Usma suming sun Fatimah linwe Siti Aminah bayune nggo Ayub ing usus mangke Nabi Daud Nabi Nuh ing jajantung Nabi Nuh ing otot Netroku ya Muhammad bantuku Rasul Yenayung nadam sana sampun bapak sakatai Nabi walid Tati Oshan Oh
izin saya ingin memperkenalkan beberapa tim yang selama ini penuh dengan semangat dan terus melaksanakan apa yang sudah menjadi kehendak maupun keinginan bersama dalam mewujudkan keris pusaka Nusantara. Izinkan memperkenalkan diri. Pertama-tama terlebih dulu saya selaku ketua tim penggagas dan perumus. Nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil dengan Yusuf Tanoko. Kemudian di samping saya, sebelah kanan saya ini adalah Bu Fanani yang nanti akan memimpin penempahan keris pusaka Garuda Nusantara tersebut. Nanti dijelaskan bagaimana proses penempahannya dan kemudian nanti sampai pada ritual-ritual yang kenapa hari ini sampai kita laksanakan. Yang kedua, tadi beliaunya yang menembang itu Pak Gagas Wasawan, Pak Teguh Rosanto, monggo berdiri untuk beliaunya. Kemudian Mbak Wandi, Kiwandi, kemudian ada lagi Ki Widarto yang belum sempat hadir, bisa hadir. Kemudian Mbah Geling atau Mbah Sugeng Geling. Kemudian Mas Ari, beliaunya ada masih di depan nunggu Pak Purwito, Kepala Dinas Kabupaten Malang. Beliau ini adalah tim untuk penempah. Oh ya, ke Mas Miko, monggo Mas berdiri. Nah, Miko. Jatmiko. Jatmiko. Jadi ada beberapa tugas-tugas dari masing-masing tim ini sehingga mewujudkan gelar pusaka Garuda Nusantara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ingin saya jelaskan terlebih dahulu adapun hajat besar kita ini nantinya setelah kita selesai mewujudkan ini akan kita anugerahkan kepada kepala negara, dalam hal ini Bapak Jokowi. Kenapa Bapak Jokowi? Ya untuk saat ini beliaunya yang masih diamanai menjadi kepala negara, dan kita harapkan setelah ini adalah salah satu pusaka Praja Nusantara atau pusaka Praja Negara. Jadi secara administrasi dalam pemerintahan negara kita itu belum memiliki pusaka, dan ini kita harapkan kita usulkan nantinya kepada mangku jabatan di pusat sebagai salah satu juga penyerah terima ketika pengalihan kekuasaan. Jadi bukan hanya serah terima secara administrasi, tapi juga secara spiritual. Dan keris pusaka Garuda Nusantara ini juga akan membarengi ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Kenapa kemudian kok baru tahun ini kita menggagas atau kita ingin mewujudkan gelar pusaka ini? Ya bukan sebuah kebetulan atau apa? Ya ini berangkat dari para dawu, dari para sepuh-sepuh Singosari yang kemudian kita gandring. Kenapa kita gandring? Ternyata ini salah satu cara para leluhur kita dalam melakukan atau melaksanakan musyawarah kesepakatan. Jadi melalui gandringan dalam hal ini melalui spiritual. Jadi tim 8 ini yang kemudian itu melakukan penggandringan untuk mensepakati secara spiritual. Dawu-dawu masing-masing apa yang sudah disampaikan. Kemudian kenapa hari tahun ini? Ternyata kalau kita telusuri di tahun ini adalah usia 800 tahun Singosari. Jadi sebuah kebetulan atau mungkin sebuah rencana leluhur kita, ya 800 tahun usia Singosari berbarengan dengan itu, maka nanti ada kelipatan 800. Kemudian kenapa kemudian ada tim 8? Nah ini secara tidak kesengajaan. Di hal-hal yang semacam ini yang kemudian bagi kami inilah cara leluhur turut campur tangan
dalam menyengkuyung hajat kita bersama. Mungkin nanti akan ditambahin Bu Fanani tentang Sumawi. Sumber Mancing Wetan nggih. Lah terusan ngasta pusaka tunggak lajeng konsultasi kali kula. Wis serahne Bu Fanani ben diwarangi sing apik, rongkone diganti sing apik. Pasti hebat. Jangan menyepelekan apa yang diwariskan oleh leluhur. Matur nuwun. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pusaka Garuda Nuswantara, Garuda Nuswantara yang pada saat ini sudah melewati beberapa kegiatan atau aktivitas. Sugeng rawuh Guswa, monggo. Tempat yang ketiga, sekedar nopo ingkang ambil suguhan mriki monggo. Bahwa prosesi pembuatan keris ini ada 3 tahap. Jadi tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap finishing atau penyelesaian. Saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan yang kita buka dan kita mulai. Tempat pertama, Purwati tempat kehormatan itu pada hari Ahad lagi 11 Desember 2022, beberapa hari yang lalu. Kemudian hari berikutnya kita menempa, jadi hari pertama itu 10 lapis kita tempa, kita lipat menjadi 200 dan itu sudah tersimpan. Kemudian tempa hari kedua itu juga demikian. Kemudian pada hari ini adalah tempa hari ketiga, juga demikian nanti. Jadi 10 lapis kita tempa, kita lipat menjadi 200. Tentu saja nanti pada pembukaan itu tidak selesai, kita lanjutkan besok. Kemudian untuk progres penanggung tubuh itu tercatat di sana. Jadi nanti soalnya kalau menjelaskan tentang keris itu tidak habis-habis. Jadi secara singkat saja, bahwa keris pusaka ini juga ada kinatanya. Jadi di gandek nanti ada relief Garuda mencengkeram dunia sebagai salah satu simbol ke depan bahwa negara Indonesia ini diprediksi atau diperkirakan atau diharapkan atau doa kita bersama menjadi mercusuar dunia. Kenapa demikian? Mulai dari kekayaan alam, kekayaan keilmuan, sekaligus khususnya Bapak Presiden kita yang saat ini itu ke depan ini akan menjadi pemimpin dunia. Itu di antaranya. Kemudian pamor ini yang kita rencanakan adalah pamor berdaringan kebak selewah. Artinya selewah itu nanti sisi yang satu dengan sisi yang lain itu berbeda. Sisi yang satu itu 800 lapis, itu nanti akan terbentuk pamor perdaringan kebak, yang mana pamor perdaringan kebak ini simbol kemakmuran. Jadi diharapkan ke depan ini Indonesia, masyarakat kita lebih makmur, Indonesia jaya, itu di antaranya. Kemudian ada juga permata 4 berlian yang nanti posisinya itu ada di bagian ganja atau
atau gonjo kalau Jawanya. Warangka nanti direncanakan dari kayu cendana wangi. Mengingat kayu cendana ini sifatnya merawat besi, jadi rata-rata keris yang rangkanya cendana wangi itu biasanya tidak berkarat, kecuali kalau ada lembab secara ekstrim, ada airnya. Kalau enggak itu tidak akan berkarat karena dilapisi oleh cendana tersebut. Selanjutnya finishingnya nanti ada namanya kendaga atau kendoko. Itu adalah peti pusaka. Itu untuk menempatkan pusaka ketika dibawa pindah atau ditempatkan di tempat tertentu. Adapun estimasi pembuatan pusaka ini diperkirakan antara 2 sampai 3 bulan. Dan alhamdulillah ini beberapa perlengkapan ini sudah ada, tapi masih belum lengkap. Mungkin yang belum itu rampe-rampe yang lain. Tapi untuk besi, logam mulia dan berlian ini, insya Allah sudah ada pandangan di mana tempatnya itu sudah, insya Allah ini sudah siap. Yang belum adalah ya perlengkapan untuk prosesi-prosesi sampai finishnya nanti. Mungkin sekelas itu saja dari saya. Kita buka saja pertanyaan biar sedikit mengalir, tidak kaku-kaku gitu ya. Monggo yang ada pertanyaan. Jadi pertama berkaitan dengan pembiayaan, kemudian kedua itu berkaitan dengan jadwal prosesi-prosesi. Saya sendiri sebagai bagian dari pelaksana itu prosesinya itu ternyata mengalir. Jadi tim ini sebetulnya tidak hanya 8, tapi banyak tim-tim yang di luar 8, termasuk saya katakan ini pertanyaannya katanya tabu, termasuk saya melihat atau mengetahui tim-tim yang tidak kelihatan. Nah ini nanti ngobrolin tim yang tidak kelihatan ini ada beliau-beliau yang ahlinya. Jadi berkaitan dengan pendanaan ini memang sifatnya jadi Basuki Mowobrio sebetulnya itu urunan, tapi bukan 8 orang ini. 8 orang ini ada yang ya memang betul urunan. Sekali waktu itu spontanitas. Ayo kita mau acara ke Batu, ke Candi Songgoriti. Kita sudah janjian dengan Pak Haryoto, salah seorang juru kunci Candi Songgoriti. Yes, kita ada yang 25.000, ada yang 100.000, ada yang berapa. Itu contoh kecilnya. Kemudian aktivitas tim ini itu memang saya katakan luar biasa. Luar biasanya apa? Waktu itu sebetulnya kan semua orang punya aktivitas keluarga atau rumah tangga. Ini kelihatannya tuh dibagi. Jadi di dalam perjalanan itu secara otomatis juga sang suami itu telepon istrinya, Pak anak rewel, Pak putu rewel dan sebagainya. Tetapi ini juga memang bagian dari bukan problem, tapi dinamika dari sebuah perjuangan. Dan insya Allah mereka yang sudah belajar tulus, belajar ikhlas itu akan mendapatkan manfaat-manfaat dalam kehidupannya di hari yang lain, mungkin besok, lusa dan sebagainya. Jadi anggaran yang tertulis di dalam proposal itu antara 75 sampai 100 juta itu termasuk emas dan berlian. Jadi khusus untuk emas dan berlian pada tempat
tempa kedua itu ada tokoh yang secara lantang, artinya secara ikhlas sudah berikrar akan membiayai emas, perak, dan berlian tersebut. Adapun yang lain itu yang belum, memang prosesi ini sampai selesai nanti. Ada satu prosesi yang mungkin tanda tanya, untuk ada prosesi nempat di Gunung Lawu itu seperti apa? Ini saya sendiri secara pribadi itu juga belum pernah nempa besi, ngelipat besi di gunung itu juga belum pernah. Jadi ini masih di konsep bagaimana nanti paronnya yang sekiranya di bawah tak terlalu berat, bagaimana nanti blowernya masa disepul seperti itu, mungkin mungkin yang manual dan sebagainya. Itu diantara bagaimana energinya nanti berjalan ke Gunung Lawu selama beberapa hari, nanti lain harinya dilanjutkan ke Gunung Arjuno dan puncaknya akan di Gunung Wirang. Itu juga untuk saya secara pribadi itu tidak terpikirkan, tapi karena ini merupakan tim, kemudian juga ada istilah dawuh, kemudian juga ada istilah penggandringan, musyawarah dan sebagainya, dan tujuan yang sangat besar dan luar biasa ini memang tidak mungkin dikerjakan sembarangan. Jadi kami juga secara keseluruhan itu berusaha untuk berhati-hati. Kemudian ada satu hal yang kami sampaikan kepada teman-teman, kepada tim, bahwa yang kita usung ini adalah konsep kemakmuran. Jadi pahamilah kemakmuran itu seperti apa, kebahagiaan itu seperti apa, kemudian bersikap makmur itu seperti apa. Itu kelihatannya juga digodok itu, insya Allah nanti ke depan masing-masing punya konsep kebahagiaan dan kemakmuran, yang mana itu adalah salah satu tujuan pusaka ini dibuat. Mungkin sementara itu jawabannya ngalor itu, nanti kita lanjutkan dengan wawancara lagi. Kaitannya dengan apa yang disampaikan pertanyaan Mas Dayat selaku jurnalis, dan juga sebenarnya beliau ini juga salah satu tim kita, tim dokumentasi. Tadi sempat disinggung bahwa di luar tim 8 itu memang banyak ya, artinya bahwa tim 8 ini yang selama ini bertanggung jawab terhadap proses penempahan sampai jadi. Tapi di luar itu banyak sekali, termasuk mungkin saya akan perkenalkan Pak Priyono. Nah, ini beliau dari Surabaya. Ini bahkan hampir tiap hari beliau kesini. Artinya beliau sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya ini luar biasa. Rajin istri ya? Ya. Pilihan. Kemudian Pak Tanjung ya, salah satu empu juga yang Tanjung Pusponagoro ya. Itu salah satu yang mendesain konsep keris. Sekaligus nanti yang akan masang emas itu beliau. Ya. Jadi banyak ya, nanti bisa kita dengarkan di luar. Kemudian yang disampaikan pertanyaan sebenarnya bukan tabu sih, itu biasa dalam sebuah pekerjaan itu pasti pasti akan mengeluarkan anggaran. Ya. Cuman bagaimana caranya kita untuk agar ini bisa terlaksana atau terwujud? Konsep kita adalah bagaimana kita melibatkan semua yang hadir, bahkan yang hadir di sini itu ikut menyengkuyung. Karena bahwa ini adalah bukan kepentingan tim 8 dan sebagainya yang melaksanakan, tidak, tapi ini adalah kepentingan kita bersama, hajat kita bersama, karena ini untuk Nusantara. Nah, makanya kenapa kemudian kita mengundang panjenengan semua hadir di sini, ini juga dalam rangka ingin disengkuyung, ingin panjenengan sengkuyung, pangestu panjenengan hadir di kemari ini adalah satu penguat semangat spirit kami. Dan pembiayaan itu bukan hanya pada dana secara materi, tapi juga support spiritual, pangestu dan sebagainya. Ini adalah
ya sesuatu yang luar biasa. Tadi sempat disinggung bahwa nilai yang sudah kita anggarkan itu adalah sekitar 75 sampai 100. Kemudian apakah itu munis? Itu tidak. Ini hanya sebagian dari angka-angka yang sebenarnya kalaupun itu ada. Nah, contoh kemarin ini emas itu sudah ada yang menanggung secara materi. Nah, ini kan artinya luar biasa. Kemudian berlian juga sudah ada yang mulai siap secara materi. Jadi ya alhamdulillah disinilah kita merasakan bahwa memang leluhur itu sih ikut hadir dan menyengkuyung. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bukan semata-mata keinginan kami, tapi sebenarnya keinginan kita bersama yang terwakilkan oleh kami-kami ini. Kita sudah mengalami beberapa ritual spiritual yang ya inilah kita harapkan bahwa ini benar-benar keris sebagai tindih pusaka, benar-benar menjadi ageman. Karena prosesnya dari awal bahkan sampai kita mengalami proses-proses ritual spiritual yang bagi kami ini pengalaman luar biasa. Sugeng rawuh Pak Purwito, alhamdulillah Kepala Dinas Kabupaten dan Pariwisata sampun rawuh. Ini itu tadi konsepnya kita menyengkuyung, kita disengkuyung, kita menyengkuyung, kita ngemayu ayu-ayu bawono Jerbasuki Mawoke dan sebagainya. Ya. Jadi saya ada pertanyaan dua pada Bu Wanani. Yang pertama, waktu gembleng pertama kali itu mengambil hari Pon Wage Kliwonnya apa? Yang kedua, pusaka itu nanti berbentuk lurus atau luk? Kalau luk berapa? Terima kasih. Yang telah kami tetapkan bersama tim bahwa untuk Purwati Nempa itu adalah tempat pertama sekaligus adalah tempat kehormatan. Waktu itu yang pertama kali, jadi pejabat yang hadir waktu itu dari Kota Malang, jadi Pak Wali Kota. Kemudian harinya itu Ahad Legi. Ahad itu satu, Legi itu manis. Mungkin Tanggalan kok ono Ahad. ya, itu saya ngambil dari penanggalan kuno. Kalau sekarang Minggu Legi. Jadi Ahad Legi. Mungkin sekilas itu saja. Kemudian kerisnya itu berbentuk betok, jadi langgam Singosari, mirip-mirip itu gambaran gambar animasi gitu. Jadi kerisnya lurus memakai betok, kemudian spek yang lain menika dipun serat wonten gitu. Jadi bentuknya tidak luk, jadi lurus. Kemudian faktor kemiringannya, condong lelenya itu nanti ada Suryo atau Bawono. Kalau Suryo itu berarti keris pusakanya nanti agak tegak lurus. Kalau nanti itu tiba Bawono, walaupun perkasa, walaupun kekar, walaupun kaya, tapi tetap ada ketawaduan. Itu konsep yang sudah kami tulis. Jadi nanti condong lelenya itu ada dua, maksudnya nanti itu jatuhnya kemana, ke Suryo atau Bawono itu nanti kalau sudah jadi. Turun. Saya mau menyumbang. Ini. Itu tak berian, tak kerikil, saya tidak tahu ada suratnya. Saya sumbang 1/3.
Terima kasih. Bendara dicatat nggih. Ya mudah-mudahan tapi tidak itu yang kerikil. Tapi berlian itu juga awalnya dari kerikil, tapi kerikil berlian. Ini jadi sebelum digosok itu memang namanya kerikil. Kalau sudah digosok berlian. Kalau beda gosokan jadi bisa inten. Jadi inten itu ya berlian tapi bagian luar. Kalau intennya besar digosok itu jadi berlian. Jadi bentuk potongannya. Langsung di Pak Pur, monggo. Di urupno. Matur sembah nuwun, terima kasih. Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mungkin perlu kami menyampaikan permohonan maaf Miki yang tempo hari mestinya ya Pak Bupati diaturi hadir di sini untuk mungkin ya dapur penempaan yang pertama tadi itu ya. Namun karena kesibukan beliau ini diwakilkan ke Pak Wabu, kemudian mestinya Pak Wabu juga diwakilkan ke saya pas penempaan pertama itu. Cuma ajudannya Pak Wabu menyampaikan ke saya dadak begitu pas saya mendampingi Ibu Sanusi, Ibu Bupati menerima tamu dari Kepulauan Selayar. Jadi pas saya sambutan ini ada WA-nya masuk, Mas disuruh mewakili Bapak ke Singosari. Ya akhirnya kami tidak bisa hadir di sini. Kami sungkan juga, ternyata Pak Wali Kota Malang dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Malang justru sudah ada di sini. Malu. Ya, saya minta maaf ke Kepala Dinas Pariwisata untuk disampaikan ke Pak Wali karena ada miss itu. Ya sempat kami ini itu acara Pak Bupati diundang, Wali Kota diundang, kok Kepala Dinas Pariwisata tidak diundang sih. Ya, nampaknya undangannya memang ketelesut, niatnya ada untuk mengundang. Namun demikian karena tempat ini dengan Dinas Pariwisata jalan kaki aja bisa, terobos bisa. Saya tahu itu ada 3 kali penempaan. Saya sudah janji, tidak tahu di penempaan yang kedua atau yang ketiga pasti saya akan datang. Dan alhamdulillah hari ini kami hadir di sini di tengah Bapak Ibu sekalian. Yaitu tadi saya mohon maaf atas miss yang terjadi kemarin. Saya kira tidak masalah itu. Toh diwakili oleh Pak Wali Kota. Tidak tahu itu Pak Wali Kota mewakili Pak Bupati atau Pak Wali Kota mewakili saya itu. Malang Raya Pak. Ya. Apa menjadwalkan lagi? Ya mudah-mudahan nanti ada di sini. Bapak Ibu, saya kira pusaka itu ya wis, itu warisan adiluhum para leluhur kita mulai dari zaman dahulu sebelum ada senjata apapun. Itu pusaka andalan kita, apalagi di Jawa ini adalah keris itu ya. Dan kita tahu keris yang sesungguhnya itu tidak semata-mata hanya keris yang diwujudkan keindahannya dalam bentuk keris, tetapi memiliki filosofi, memiliki makna yang dalam, dan itu tidak sembarangan ketika kita melakukan penempaan yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Butuh ritual-ritual khusus, butuh ini khusus, dan itulah budaya kita, leluhur kita. Oleh karena itu sampai kapanpun mestinya ini harus tetap ada yang mewariskan. Saya tidak tahu untuk di Singosari ini Bu ini tinggal ada berapa? Kalau di Singosari yang beliaunya yang bukan nanti ini. Tinggal bukan ini aja. Tinggal 1.
Padahal ini adalah cikal bakalnya seluruh Nusantara, kerajaan di Jawa itu ada di sini. Ini sekarang tinggal beliau satu-satunya ini. Perlu disupport untuk Nah, untuk kaderisasi pun belajar. Ya harus ini kaderisasi itu penting, karena kalau tidak dilakukan kaderisasi nanti itu pembuatan keris yang sesungguhnya itu hanya sebuah cerita saja. Kalau untuk membuat keris asal keris gitu siapa aja bisa ya, nempa-nempa ini pakai bisa. Tetapi yang memiliki filosofi yang betul-betul itu keris jadi senjata, jadi andalan, jadi ageman, ini kan buatan sembarangan, tidak semuanya bisa. Ini yang harus terus-menerus diwariskan. Tentu saja nanti untuk gimana caranya itu bisa mewariskan ke generasi berikutnya. Seperti halnya dalang itu, di dalang itu saya sekarang luar biasa. Dalang-dalang muda kita sekarang itu di Kabupaten Malang ini sudah hebat-hebat. Muda ya. Nah itu makanya saya itu juga perempuan-perempuan. Iya. Saya pegang itu di tingkat provinsi juga pernah kemarin kami ngantarkan untuk menerima penghargaan. Kompetisi kemarin banyak. Kami dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan memang tiap tahun mengadakan ini lomba ya, jadi mitra kami. Tanpa ada Pak Suroso dan kawan-kawan ini budaya ini ya mungkin tinggal titipannya mau Pak Suroso untuk kaderisasi Ki Empu ini harus ya apa caranya, mungkin nitipkan Pak Suroso ya. Ini harus saya terima kasih sekali hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu sekalian. Kami bisa merasakan auranya yang luar biasa. Aura tembang telon.